Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan dan profesi. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan berasal dari bahasa Inggris yaitu education, yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu eductum, di mana yang berarti perkembangan dari dalam keluar dan buku yang berarti sedang berkembang. Sehingga pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Lalu pengertian profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap hal pengetahuan khusus. Profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profes, yang juga berasal dari bahasa Yunani yaitu enaievia, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Lalu pengertian profesi pendidikan adalah satu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa yang akan datang. Lalu karakteristik profesi pendidikan ada keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis, asosiasi profesional, pendidikan yang ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan profesional, lisensi otonomi kerja, kode etik, mengatur diri, layanan publik dan altruisme, dan status dan imbalan yang tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis profesi pendidikan. Profesi kependidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya pada ayat ke-6 dijelaskan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, dan widyaiswara, tutor, fasilitator, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah tenaga kependidikan. Pengertian pendidikan menurut Yahya, profesi tenaga kependidikan adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, kecakapan tertentu serta didasarkan pada norma yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1, sedangkan tugas pokok tenaga kependidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39 Ayat 1 dalam menunjang proses pendidikan dalam satuan pendidikan. Klasifikasi tenaga pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yang pertama adalah Kepala Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin institusi atau satuan pendidikan. Termasuk tenaga kependidikan ini adalah rektor, kepala sekolah. Pengawas adalah PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pejabat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan prasekolah dasar dan menengah. Pamong pelajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar pada unit pelaksana teknis dan satuan PNFI. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat yang berwenang dengan tugas untuk mendidik, mengajar, atau melatih PNS pada lembaga diklat dan pemerintah. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dalam sebuah proses pembelajaran. Ustadz adalah pendidik atau pengajar yang ahli dalam agama atau bahasa Arab. Ketiga, tenaga kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan meskipun tidak secara langsung, meliputi wakil kepala sekolah, pustakawan, laboran, tata usaha, pelatih ekstrakurikuler, dan tugas keamanan. Profesionalisme guru atau pengajar. Profesionalisme guru adalah kemampuan dan keahlian khusus seorang pendidik di bidangnya serta telah berpengalaman dalam mengajar sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya
sebagai pendidik dengan kemampuan yang maksimal serta berkompetensi sesuai dengan kriteria pendidik yang profesional. Nah, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 20 atau profesionalisme. Lalu selanjutnya yaitu adalah kompetensi guru profesional. Yang pertama yaitu kompetensi esensial meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Lalu yang kedua yaitu menghasilkan karya kreatif dengan melakukan inovasi pembelajaran, teknologi tepat guna, penulisan karya tulis, karya seni, dan olahraga. Lalu yang ketiga yaitu mampu membina siswa baik dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler hingga memperoleh prestasi. Lalu selanjutnya yaitu 12 pokok profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Dimulai dari menyusun program pengajaran hingga melaksanakan pengembangan profesi. Nah, lalu selanjutnya yaitu C. Ciri-ciri guru profesional, yaitu memiliki identitas jelas, terdaftar di NUPTK, memiliki kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Lalu lulus dan memiliki sertifikat profesi, memiliki tunjangan profesi, sejahtera, bermartabat, dan profesional. Lalu indikator guru profesional ini adalah menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, serius melaksanakan tugas profesinya, bangga dengan tugas profesinya, selalu menjaga dan berupaya meningkatkan kompetensinya, bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa harus diawasi, dilakukan oleh peserta didiknya, menjaga nama baik profesinya, bersyukur atas imbalan yang diperoleh dari profesinya. Dan yang terakhir yaitu F. Mutu pendidikan adalah standar ukuran yang ingin dicapai pada proses pendidikan dan bimbingan kepada peserta didik demi tercapainya tujuan hidup yang ingin dicapai. Profesionalisme pendidik juga sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan, sebab seorang guru sebagai pendidik merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Setelah itu adalah kode etik guru. Pengertiannya adalah kode etik adalah pola aturan melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Ada 3 tujuan, yaitu menjunjung tinggi martabat, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, dan meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Ada 2 fungsi kode etik, yaitu perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa profesi itu. Ada 8 poin kode etik guru di Indonesia, yaitu 1. Berbakti membimbing anak didik, guru memiliki kejujuran profesional, guru mengadakan komunikasi dengan anak didik, 4. Menciptakan suasana kehidupan sekolah yang baik, 5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru, dan terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah. Saya Miatiara Fatmasari, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi guru. Pengertian profesi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Selanjutnya, fungsi organisasi guru. Yang pertama, sebagai wadah untuk mengasah kompetensi profesional guru di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Yang kedua, sebagai alat pemersatu guru dengan visi dan misi yang sama. Yang ketiga, media untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan bagi guru. Selanjutnya, tujuan organisasi profesi guru. Yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesional dan kompetensi guru. Yang kedua, mewujudkan guru pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, meningkatkan harkat dan martabat guru. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan guru. Organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang kedua, Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Yang ketiga, Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. Yang keempat, Federasi Serikat Guru Indonesia yang disingkat FSGI. Yang kelima, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang disingkat Pergumu. Yang keenam, Perkumpulan Guru Madrasah Penulis yang disingkat Pergumapi. Yang terakhir, ada Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia yang disingkat PGM Indonesia. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.